Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Pratirdiana SPD dari SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur. Saya Rusilawati SPD dari SD Negeri 1 Kemumu. Saya Suryati SPDI dari SMK Negeri Labuhan Haji Timur. Mari kita saksikan. Ibu, Waalaikumsalam, Bu. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Berusaha bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baik Ibu Rati, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang berperan akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan coachnya Ibu Rati. Namun sebelum Ibu Rati memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dari observasi saya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan ajuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Rati juga harus memiliki kompetensi dari seorang coach yang memiliki prinsip, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya proses percakapan coaching Ibu nanti harus menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Dan itu yang akan saya jadikan acuan dalam rubrik penilaian nanti. Bagaimana, bisa dipahami? Insyaallah bisa. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Oke, silahkan Bu. Baik, pertanyaan yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, baik Bu. Langsung saja saya jawab Bu ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan ini dalam proses coaching saya itu ada 3 Bu. Yang pertama itu presence, yaitu kehadiran penuh saya terhadap coach saya. Kemudian yang kedua itu adalah namanya pendengar aktif. Saya akan menjadi pendengar yang baik ya bagi coach saya dalam dia menemukan solusi-solusinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Itu Bu. Baik Bu Rati, luar biasa sekali ya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, kalau masalah kompetensi secara spesifik Bu ya, yang saya khususkan itu di sini adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik. Kemudian di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coach saya, sehingga dengan adanya pertanyaan berbobot dari saya menjadi pendengar yang aktif itu mungkin akan mendorong coach saya untuk mendapati solusi-solusi yang pada dasarnya itu emang berasal dari dalam dirinya sendiri. Baik. Memang mendengar aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator pencapaian. Kira-kira indikator keberhasilan yang mana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ya. Kalau indikator yang ingin saya tuju dalam hal proses coaching ini Bu, itu saya inginnya coach saya itu mendapatkan solusi ya dari masalah-masalah yang dia alami. Si coach tersebut bisa dengan lega setelah dia menyelesaikan permasalahannya itu, dia bisa tenang ya pemikirannya. Yang pertama itu menjadi masalah besar bagi dia. Jadi dengan adanya proses coaching ini, saya ingin coach saya ini puas ya dengan apa yang telah dia
solusi dari kucingnya bisa tergali dengan tenang aman ya. Dan bisa tercapai dalam proses coaching tadi. Baik Ibu Rati, mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Ibu boleh silakan memulai percakapan dengan kucingnya, dan saya berharap prosesnya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan ya. Siap Bu. Baik Ibu. Waalaikumsalam Bu Suryati. Bagaimana kabarnya Bu Suryati? Alhamdulillah baik. Ibu Rati gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Suryati ya. Oh iya Bu Suryati, dengar-dengar Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan, betul? Iya Bu, saya ada sedikit masalah. Saya sampaikan ke Ibu. Ada waktu nggak sekarang? Oh, ada masalah Bu ya. Kalau masalah waktu, begini Bu ya, mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita bincang-bincang. Boleh Bu? Boleh ya, cukup itu Bu ya. Kira-kira apa sih masalah yang Ibu hadapi gitu? Inilah Bu, saya ini kan ada masalah. Jadi siswa saya itu berlatih yang pada akhirnya menyebabkan nilai dari siswa saya itu rendah. Ya, berarti siswa Ibu yang semangatnya menurun ya Iya, dalam Bu. proses belajar mengajar, yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap nilainya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, ya oke. Berarti sudah bisa saya garis bawahi di sini ya. Iya, Bu. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi Bu agar siswa saya itu semangat belajar. Kemudian nantinya ketika mereka sudah bersemangat, otomatis nanti hasil belajar mereka juga akan maksimal ya. Berarti yang Ibu ingin dapatkan supaya ada solusi Bu ya dari masalah Ibu yang mana anak Ibu itu turun semangat dalam belajar. Berikutnya di sini Bu tentang skala Bu ya, kalau proses belajar mengajar itu anak Ibu itu mungkin di sini ada skala 1 sampai 10. Kira-kira yang ingin saya tanyakan, anak Ibu sekarang di saat menurun ininya proses belajar mengajarnya itu berada di skala mana Ibu, dan antara 1 sampai 10 kalau saat sekarang? Mungkin 5 sampai 6 Bu ya. 5 sampai 6 Bu ya. Sayang sekali ya, belum sampai 10 gitu Bu ya. Oke, berarti 5 sampai 6. Nah sekarang Bu, kalau seandainya untuk mencapai 10 itu loh Bu, nah kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan dari 6 dari 5 ke 6 gitu kan? Sekarang dari 6 ini lah contohnya, dari 6 ke 10 itu pasti Ibu inginkan anak Ibu seperti itu kan? Kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana ke depan saya ini saya akan lebih membenahi atau memperbaiki apa metode pembelajaran saya di kelas. Oke, berarti Ibu akan memperbaiki ya metode pembelajaran Ibu. Itu cara Ibu memperbaikinya itu bagaimana? Bagaimana saya anak-anak itu sudah belajar bahwa bisa dengan saya menampilkan video konten dan seperti yang kita ketahui sekarang kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Pembelajaran yang menarik bagi siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu ya. Ya, berarti kalau boleh saya tahu nih Bu ya, kemarin-kemarin itu Ibu menggunakan metode apa? Mungkin saya tidak banyak menggunakan metode-metode yang menarik karena di sini saya hanya menggunakan metode ceramah Bu ya. Ceramah kemudian ketika belajar saya juga menggunakan metode kerja kelompok ya, TDL Bu ya. Mungkin belum maksimal Bu ya yang saya terapkan itu. Jadi sekarang Ibu pengennya mengganti metode ya, mengganti metode. Ya, kira-kira dalam hal
ketika saya melakukan metode ini adalah rekan sejawat ya, kemudian bantuan rekan sejawat, rekan sekolah. Sejawatnya berarti ibu akan berkolaborasi ya dengan Betul. sejawat, kemudian kepala sekolah dalam menangani proses anak yang ini tadi yang menurunnya ya semangat belajar di dalam sekolah. Kira-kira untuk kedepannya itu apa sih rencana ibu dengan kepala sekolah supaya benar-benar ini ya keberhasilan itu ada gitu? Apa yang akan dilakukan? Mungkin ini juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua, Bu. Karena pendidikan itu bukan hanya kita guru sebagai yang mengarahkan siswanya, tapi perlu juga kolaborasi dengan orang tuanya, memotivasi anaknya mengulang kembali ketika mereka sudah Iya, kalau menurut ibu setelah dilakukan itu melakukan kolaborasi, kerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan bahkan sampai ibu akan melakukan kerjasama dengan orang tua, betul bu? Betul, Bu. Oke, kira-kira berhasil nggak itu ke depannya itu bu? kita harus optimis, Bu ya. Oh, harus optimis. Harus optimis. Kalau kita mempunyai niat yang baik, insya Allah akan berhasil dengan Oke, berarti rencana ibu luar biasa ibu ya. Dari permasalahan sekarang ibu sudah menemukan itu solusi-solusinya ibu ya. Dari hal tidak tahu bagaimana sih mengatasi anak yang minim sekali ininya semangat belajarnya. Akhirnya ibu menemukan kerjasama dengan orang tua, kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya, Bu. Satu lagi, Bu, mungkin perlu juga saya kolaborasi dengan Bu Mega, Bu ya. Oh, Bu Mega, iya mantap sekali itu Bu, betul sekali ya. Akhirnya Bu itu sudah ada solusinya Bu. Iya. Oke, berarti sekarang tinggal ibu menerapkan saja itu. Betul, Bu. Ya, tapi jangan lupa ketika ibu menerapkan itu, pokoknya bagaimana caranya kita itu harus punya prinsip Bu ya. Kedepannya bagaimana itu harus ada komitmen. Kira-kira komitmen yang ibu lakukan supaya ketika anak itu sudah berubah, supaya tidak kembali lagi ke hal yang buruk, itu apa komitmen ibu ke depannya? Saya berkomitmen akan terus memperbaiki dari segi pembelajaran saya jelas, terus mengupdate ilmu-ilmu terbaru, Iya. baik metode pembelajaran yang terbaru. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, Bu ya. Oh iya, bagus sekali Bu Suryati ya. Oke lah Bu Suryati, berarti itulah solusi dari permasalahan-permasalahan. Nanti ditambah sedikit lagi Bu Suryati ya. Metodenya itu jangan yang metode ceramah gitu ya Bu Suryati ya. Berarti lebih ke metode-metode yang lebih ke misalnya menggunakan teknologi yang canggih, yang sesuai lah dengan kondisi zaman sekarang gitu Bu Suryati ya. Baiklah Bu Suryati, berarti itu dia solusinya. Ya, Bu, saya udah merasa lega, Bu. Gimana perasaannya Bu Suryati? Sudah merasa lega, saya plong gitu, karena saya udah sharing sama Ibu ya. Berarti nggak ada lagi ya sesuatu yang melintasi pikirannya ya. Berarti itulah yang saya inginkan Bu dari proses coaching kali ini. Berarti ibu telah mengetahui solusi daripada masalah-masalah yang timbul. Seperti masalah apa tadi itu? Masalah anaknya, anak didiknya yang selalu kita hadapi ya Bu ya, berbagai macam sifat dan karakter gitu ya. Oke lah Bu, berarti cuma itu Bu untuk hari ini. Dan saya akan menanti nih Bu ya, bagaimana perkembangan seterusnya. Nanti kita akan duduk lagi Bu ya. Saya penasaran sekali nanti bagaimana ininya kelanjutannya itu Bu. Nanti kita akan duduk kembali, akan sharing-sharing kembali. Oke Bu Suryati? Oke, siap, Bu. Terima kasih Bu Rati atas waktunya ya. Iya, sama-sama Bu Suryati. Oke Bu, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi saya telah mengamati proses percakapan Ibu Rati dengan coachnya Ibu. Proses coachingnya berjalan lancar, tapi ada beberapa catatan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama yaitu
apa yang akan kita bahas ya di dalam proses coaching yang saya alami dalam coach tadi. Kemudian di sini juga saya sudah melakukan identifikasi, saya sudah melakukan identifikasi masalah, dan juga rencana aksi, saya telah rencana aksi apa yang dilakukan dalam kedepannya, dan juga tanggung jawab kedepannya itu sehingga hal tersebut sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan saya itu bisa menggali masalahnya dan juga memberikan solusi dari masalah tersebut. Baik, jadi yang Ibu Rati sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu Rati sudah menerapkan prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu Rati ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Jadi Ibu juga sudah melakukan prinsip proses praktik, di mana Ibu Rati sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coachnya Ibu terkait dari berbagai solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dimaksimalkan potensi dari coachnya Ibu. Dan satu lagi, Ibu juga sudah memberikan kompetensi sesuai dengan di pra-observasi, mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbeda. Dari catatan saya juga, Ibu Rati sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Dan yang paling terpenting dari proses terlaksananya tadi, Ibu Rati sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, di mana Ibu Rati sudah memulainya dengan tujuan, identifikasi, rencana dan juga tanggung jawabnya. Alhamdulillah secara umum Ibu sudah melakukannya dan melaksanakannya sesuai dengan proses coaching dengan dan pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coachingnya Ibu tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya dengan cara lebih memahami lagi proses daripada alur tersebut, sehingga saya nanti dapat melakukan proses coaching itu lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya kompetensi itu saya bisa lebih mahir lagi, Bu, ya, maksudnya ya, lebih mahir lagi dalam menangani persoalan-persoalan daripada coach saya ke depannya gitu, dengan menggunakan alur Tirta. Begitu Bu ya. Baik Bu, saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nanti ketika memberikan proses coaching, bisa sesuai dengan harapan paradigma coaching ini Bu ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, agar tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Dan alur tirtanya tetap harus terus dilaksanakan Bu ya. Insyaallah. Terima kasih Bu, semoga ini bisa berdampak bagus bagi Ibu untuk kedepannya. Amin. Oke, baiklah Bu. Mungkin cuma itu ya. Baik Ibu, saya akhiri percakapan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi